Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah. Salawat ini jelas bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Maulana Syekh itu sangat senang Rasulullah dengan salawat ini. Tahu Maulana Syekh? Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul? Walahu min tariqin akhar an Anasin aidan. Nah, ada hadis dari Sayyidina Anas juga, tapi jalurnya lain. Dari jalur yang berbeda. Berarti rawinya berbeda. Apa bunyinya? Man dzukirtu indahu, siapa saja yang disebut diriku di hadapannya, falyusalli alayya, maka hendaklah orang itu membaca selawat untukku. Nah, kalau di hadis yang lain redaksinya dari man dzukirtu abkhalun nas, ya. Abkhalun nas, orang yang paling kikir. Abkhalun nas, orang paling pelit. Man dzukirtu indahu, orang yang di saat aku disebut di hadapannya, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak berselawat kepadaku, maka itulah orang yang paling pelit itu. Maksudnya pelit di sini apa? Bukan pelit sedekah, maksudnya tidak, pelit daripada membalas jasa. Padahal orang yang paling berjasa di atas dunia ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meminta hanya sekedar membalasnya dengan selawat atau mendoakannya, tapi justru dia tidak mau mendoakannya. Itu dianggap orang yang pelitnya luar biasa. Abkhalun nas, paling kikir, paling pelit gitu. Masa kita mau dikatakan paling pelit ya? Ya, nasallallahu ya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya, di saat kita membaca selawat kepada Rasulullah itu ibarat kita memantulkan sebuah sinar ke sebuah kaca yang sangat bening. Dan di saat kita pantulkan sinar itu, justru sinar itu kembali lagi kepada kita. Bahkan sinarnya itu berlipat-lipat kembali kepada kita di saat kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Nahdlatul Wathon itu di saat atau setiap kita berpidato itu selalu diawali dengan Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Maulana Syekh itu sangat senang Rasulullah dengan selawat ini. Tahu Maulana Syekh? Namanya selawat islahul ummah namanya. Allahumma ya Allah, aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perbaikilah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki pola pikirnya, perbaiki tutur katanya, perbaiki perbuatannya, perbaiki seluruh keadaannya, perbaiki ekonominya, perbaiki pendidikannya. Pokoknya aslih udah. Tidak disebut apanya yang mau diperbaiki, tidak disebut. Objek yang harus diperbaiki itu enggak ada. Disebut pokoknya umat Nabi Muhammad yang mau diperbaiki apanya, umum. Pola pikir, tutur kata, perbuatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya supaya diperbaiki. Coba bayangkan berapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ada itu. Banyak sekali. Kita doakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak untuk diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala dari sekian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sekarang ini kurang lebih 1,8 M. Kurang lebih ada ya. Di dunia ini. Berarti di saat kita mengatakan Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah perbaikilah seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 1,8 juta maksudnya. Itu yang kita minta kepada Allah supaya dia perbaiki semua. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikanlah kelonggaran terhadap kesusahan-kesusahan yang didapatkan oleh seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya berapa? 1,8 M. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikanlah rahmah kasih sayang kepada seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 1,8 M di atas dunia ini.
berarti kita dapat pahala insya Allah dari 1M,8 itu. Itu makanya ya di Nahdlatul Wathon itu selalu hadirin semua di saat mulai berbicara, mulai ceramah diawali dengan itu. Nah, kemudian pendiri Nahdlatul Wathon melanjutkan dengan wansyur wahfal wa ajid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur, ya Allah, tebarkanlah, wahfaz, peliharalah, wa ajid, dan kuatkanlah Nahdlatul Wathon fil alamin, Nahdlatul Wathon fil alamin, di dunia. Itu Nahdlatul Wathon itu Maulana Syekh mencita-citakan supaya tersebarnya bukan hanya taraf nasional, bukan hanya di Indonesia, tapi fil alamin. Bukan hanya di alam dunia ini saja, bukan hanya di alam manusia, tapi tersebar juga Nahdlatul Wathon di alam jin juga.